Selamat datang di channel yang luar biasa ini. Apa kabar? Semoga kalian selalu baik-baik saja. Kumisku kandel rek. Kembali lagi bersama saya Abraham dan kali ini kita akan melanjutkan video yang kemarin, paranormal experience yang gangguan saat mendaki gunung. Kalau kemarin kan ada langkah kaki tanpa wujud, ya kan? Ada beberapa yang bilang dia sudah terbiasa, aku sudah terbiasa kalau naik gunung dengan hal-hal seperti itu. Tapi kenapa aku tetap upload? Karena ini pengalaman dia yang pertama kali naik gunung. Jadi itu udah lama kan ditanya, tapi itu pertama kali dia naik gunung dan ada hikmahnya sebenarnya. Ya, hikmahnya apa? Dan kali ini ceritanya seperti apa? Karena ini ceritanya berdampak sampai sekarang. Oke? Tetap dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like dan komen ya. Dan nyalakan notifikasinya. Jadi kalau aku upload video, teman-teman udah tahu. Langsung ada notifikasinya nanti, oke? Tanpa basa-basi, langsung aja kita tonton videonya. Tapi emang itu suara aja, nggak ada orangnya gitu, nggak ada ya? Nggak ada, cuma suara-suara step kaki. Oke. Terus ada lagi selain lonceng itu? Ada setelah itu kita nemuin masalah baru lagi, tapi nanti belum. Itu waktu kita turun, nanti pas saat turun kita dapat masalah sedikit lah. Nah, kita di mana waktu sudah subuh kan, kita preparing makan, sarapan, isi tenaga buat naik. Tapi di situ saya memutuskan untuk tidak ikut naik. Ya karena prinsip saya kalau kita udah dengar kayak gitu kan, boan. Kalau orang Jawa, saya itu yang jadi sasarannya itu saya, karena cuma saya yang dengerin. Saya untuk mengantisipasi sesuatu hal yang akan terjadi kepada diri saya sendiri aja. Jadi saya memutuskan untuk tidak ikut naik ke puncak. Saya jaga tenda. Singkat cerita, teman-teman yang dari puncak udah turun sore hari, sekitar sore lah, siang ke sore. Habis itu, aku di situ udah sekalian preparing kita turun. Karena kita harus turun hari itu juga, dikarenakan kalau kita tidak turun hari itu, kita pasti akan tidak bisa turun, karena posisi itu sekitar Agustus tanggal 16. Kenapa emang? Nah, ya kalau 17 Agustus hari-hari tertentu, hari-hari besar negara itu pasti ramai, Mas. Banyak orang menginginkan untuk naik, untuk kayak upacara gitu kan pasti. Di situ waktu itu kita ada event di gunung itu tuh, kebetulan ada event pengibaran bendera untuk memperingati hari 17 Agustus waktu tanggal 17-nya. Nah, kami kan mengantisipasinya kan kita naik sebelum tanggal 17. Jadi kita turun harus sebelum tanggal 17 juga. Benar. Nah, tuh. Terus teman-teman turun, tenda udah saya turunin, udah saya packing semua, tinggal alat makan aja, istirahat dulu kan. Makan, minum lagi untuk mengisi tenaga turun. Sore sekitar sebelum maghrib itulah kita sudah melakukan perjalanan dulu. Terus kejadian lucu, tanda kutip lucunya lucu mistis ya. Lucu lagi kita waktu maghrib itu kena lagi, kita posisi sudah dekat dari kampung lah, sekitar pos 2 kalau nggak salah. Saya ingat saya pos 2. Kita istirahat. Kita istirahat. Kok kayaknya kan kita kan kalau nggak salah berenam. 6 cewek berenam. Kok rasanya kok kayak bukan berenam, kita istirahat di tempat itu tuh kayak ini kayaknya lebih dari 6 orang. Tapi siapa? Kayak merasa ada orang lain yang hadir gitu loh, Mas. Nah, kalau kejadian yang ini ada beberapa dari temanku yang juga lihat. Jadi ada sosok ya cewek lah, itu tuh dari belakang kita ngikutin. Pakaiannya Jawa. Pakaian Jawa.
logikanya kalau orang pakaian Jawa kok naik gunung kan nggak lucu kan. Ya benar. Nah, tapi kita kompak karena kita udah tahu kalau kita melihat suatu hal yang aneh, nggak baik, aneh, jangan pernah sekali-sekali ngomong di tempat itu juga. Oke. Nah, jadi pas kita langsung kompak, jadi kayak cuma kode mata aja, lanjut gitu, lanjut gitu, aku udah seger lanjut gitu. Nah, kalau semakin lama kita di situ kan takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan. Ya, oke. Terus? Nah, terus habis itu kita maksain turun aja, padahal ya temanku ada yang capek, ya udah jalan pelan-pelan, yang penting kita tetap jalan, jangan berhenti lagi, karena posisi itu betul-betul maghrib, ya jam maghrib banget lah, jam 6:30 gitu kan. Jalan pelan-pelan, yang penting pelan-pelan, nggak kencang pelan-pelan. Udah malam berarti. Singkat cerita kita udah sampai lah di base camp sekitar jam 7:30. Satu jaman lah ya. Ya harusnya setengah jam kita sampai. Ya dikarenakan hal tersebut, jadi kita memperlambat langkah asal tidak berhenti. Karena orang itu tuh orang yang entah itu orang atau tidak itu selalu mengikuti, Mas. Tetap mengikuti sampai kita ke dekat base camp, sampai kita mau masuk kampung. Sampai masuk kampung itu tetap diikutin. Sampai. Jadi kan kalau misalnya kampung, hutan, kampung, urutannya kan kampung, perkebunan orang, perkebunan milik daerah, terus hutan. Hutan itu kan perhutani kok, milik perhutani sudah, bukan milik perorangan lagi. Nah, jadi perbatasan itu antara perhutani sampai ke sebelum kampung itu berarti kebunnya orang, apa sih Pak? Lahan orang. Lahan milik orang. Nah, disitulah mulai kan jalan juga udah lebar kan, jalan udah setapak itu, bukan jalan tanah lagi, udah jalan mobil, tapi bukan mobil. Jalan batu yang ditumpuk-tumpuk itu ya, jalan kampung. Benar. Nah, tahu. Dan sudah kelihatan lampu-lampu kampung, udah ada aktivitas kampung, udah ada suara orang ngaji, ada. Disitulah hilangnya orang itu hilang di situ. Terus sampailah kita di base camp sekitar 7:30. Cerita belum selesai karena di situ kan otomatis kita harus berhenti untuk istirahat, karena waktu tidak memungkinkan untuk kita langsung lanjut pulang. Nah, jadi kita memutuskan untuk menginap 1 malam di base camp yang bawah ya. Terus habis itu teman saya bilang, kalau orang Jawa bilang sambat, apa sih, ngeluh dibatin lah. Bilangnya sakit apa ya, kakinya sakit gitu. Terus temanku yang satu bilang alah kecapean, tapi pundaknya juga sakit, ya udah disuruh istirahat gitu Pak. Kita tetap mendoktrin diri kita untuk berpikir selalu positif. Jangan pernah kita tetap intinya ya udah mungkin kecapean, ya terus dia istirahat. Terus kita pesan minum Mas. Jadi kan di base camp itu ada yang bapak-bapak lah yang juga bantu pengurus base camp untuk membuat minum, pesan. Jadi kita bilang bisa makan lah, kayak ya makanan warung lah. Kalau Mas Abraham kan kuliah di Jogja, kayak model burjo-burjo gitu, warmindo. Ya, oke. Warmindoan lah ya. Kopi, teh, ya makanan simpel lah, gitu kayak Indomie. Nah gitu, dikasih lah, kita pesankan teh hangat. Tapi entah kenapa bapak-bapaknya itu udah paham. Kita belum bilang, Pak beli teh hangat, agak pahit untuk teman saya gitu. Aku mau bilang kayak gitu, tapi bapaknya udah bilang, untuk masnya itu teh hangat pahit kan gitu. Wah, aneh nih, siapa yang tahu, siapa yang ngasih tahu gitu kan. Padahal kita posisi belum tahu. Terus dikasih lah. Habis itu saya dipanggil sama bapak-bapaknya itu untuk ke belakang, ke pawon. Habis itu kita dapur. Bilangnya, Mas ini Mas saya kasih sini Mas, di sini ada di dapur ada tungku buat ngangetin badan gitu. Oke lah, saya nurut kan. Nggak tahu kenapa saya nurut aja. Ya udahlah, karena kedinginan juga kan. Sambil bincang-bincang kan. Aku orangnya paling suka cari teman baru gitu loh Mas, gitu ya. Kenalan di base camp gitu. Jadi kalau ada event-event apa gitu kita selalu dihubungi pihak base camp
gunung-gunung yang udah kita sedikit kenal, mencari link gitu. Nah, pikirku gitu. Nah, tapi kenapa waktu itu bapaknya langsung bilang, tadi di atas aman Pak Mas, alhamdulillah Pak aman. Serius itu bapaknya. Berarti seakan udah tahu duluan ya, padahal kita belum ngomong. Terus saya langsung, aku pikirannya langsung, wah, iya kalau kata orang Jawa, itu apa ya? Ya percuma, adik bohong pun juga percuma, dia udah tahu. Jangan nih, langsung aja aku buka omongan, oh iya Pak, kita mendapat beberapa kendala, mungkin karena kali kesalahan kita sendiri sih, gitu aku ngomongnya gitu. Bapaknya bilang, itu temanmu tuh nggak sakit, temanmu diikutin bapak yang ikutin kamu, itu. Kok aku langsung kayak mikir lagi, bukannya bapaknya udah pergi pas kita mau masuk kampung. Mbak yang tadi? Udah ngomong, mbak yang bukan mbak. Iya, yang pakaian Jawa itu kan? Wih. Terus aku bilang, Pak, sepunten nih, non saya bu. Kok jenengan tahu, jenengan tuh andal, kalau bahasa Jawanya kan keramanya jenengan tahu. Iya, masnya juga tahu tau. Terus bapaknya juga bilang, bapak juga tahu kalau masnya tuh mempunyai sesuatu hal yang teman-teman nggak punya. Aku belum mikir, masa iya sih, aku orang kayak gitu, nggak tahu apa-apa kok. Nah, karena pikiranku kan, mungkin karena kebetulan aja bisa tengok, bukan karena ya mungkin posisi capek, halusinasi gitu kan. Tapi bapaknya tetap ngeyel kalau aku tuh punya sesuatu. Nah, singkat cerita pembahasan kami, bapaknya bilang gitu, itu suka sama masnya gitu, tapi nggak suka sama temannya, makanya temannya disakitin. Itu bapaknya bilang. Anjay. Makanya dibenci, temannya digituin. Terus aku bilang, terus itu gimana Pak, bisa sembuh nggak? Karena besok kita harus pulang, terus kita harus ada upacara di rumah, di kampung gitu. Oh bisa, besok paling udah itu, tapi ya paling mungkin ikut masnya. Terus, kok ikut saya Pak? Tuh, gimana? Bukannya kalau sesuatu hal yang di gunung itu sifatnya berat ya Pak, tapi kan nggak mungkin dia ninggalin alamnya gitu lah. Oh bisa aja Mas, kan yang besar-besar gitu, yang besar-besar itu maksudnya yang makhluk mungkin makhluk halus yang ilmunya tinggi. Nah itu kan ya mungkin dia nggak bakal pergi dari gunung itu, tapi kan yang kecil-kecil bisa aja ikut loh. Maksudnya yang ecek-ecek itu apa ya bahasanya ya itu aku nggak begitu paham bahasa. Kalau mungkin gitu level-levelan ya nggak terlalu besar ya biasa mungkin level mungkin level tingkat keilmuan golongan mereka gitu lah. Iya mungkin. Terus barang, nah ini aku ya bukan pura-pura sih, aku pokoknya percaya aja lah. Soalnya kalau aku tetap bilang nggak percaya susah kan Mas. Jadi ya udahlah gitu. Jadi aku ngalir dari pembicaraan bapaknya aja. Terus aku bilang, nah ini ganggu nggak Pak? Ini menyakiti kita nggak Pak? Ini pokoknya aku tanya, pokoknya ini kok baik atau buruk? Dia bilang baik kok, karena Anda satu frekuensi dengan dia, itu bilang. Satu frekuensi itu kayak positif aura, berarti ya. Positif. Jadi ya udahlah bodo amat. Habis itu oke lah, udahlah nggak penting juga gitu. Ikut yang penting nggak mempengaruhi gitu aja. Udahlah. Terus habis itu ya udah Pak, saya pamit istirahat. Setelah saya minum gitu. Wah, ya sebentar Mas, ini saya bikinin minum dulu, tolong diminum gitu. Aneh curiga, aku nggak pesan minum kok dibikinin. Saya nggak pesan minum Pak. Udah ini diminum aja untuk kesehatan Masnya. Insya Allah besok siap seger Mas. Besok pagi bangun seger. Betul seger Mas. Pagi bangun saya seger kayak habis minum apa? Minum tinting atau apalah itu bahasanya. Isotonik gitu kan. Terus saya tanya bapaknya sebelum aku pamit pulang. Saya tanya, Pak, maaf nih Pak, itu tadi malam minuman apa ya Pak? Kok bagus banget, boleh saya minta resepnya? Ya siapa tahu besok saya naik gunung bisa bikin untuk seger banget ya Pak, badannya kayak nggak kayak biasanya aku setelah naik gunung tuh rasa segernya tuh beda. Aku bilang, oh Masnya nggak bakal bisa bikin, itu cuma minuman biasa, tapi
ada sesuatunya, masnya nggak bakal bisa bikin. Wah berarti saya gimana Pak? Ya udah itu karena masnya spesial aja. Bapaknya bilang dia selalu membatasi jawaban dari pertanyaan yang saya lontarkan gitu. Berarti emang jadi ya wis cukup taumu ya segini, nggak usah melebihi kan ya kasarannya ya. Kasarannya gitu ya. Tapi kan aku orangnya gitu Mas. Iya. Tapi setelah itu kayak aku mikir lagi, oh ya mungkin karena aku nggak perlu tahu aja untuk lebih dalam. Saya iyain aja. Oh iya. Jadi alhamdulillah setelah saya bangun pagi sama teman-teman, preparing lagi, mandi, makan, sarapan di base camp, terus pamitan sama orang base camp, sama pendaki-pendaki lain yang mau melakukan pendakian kan, sama bapaknya terutama yang udah bantu nyembuhin. Jadi yang tadi malam itu teman saya yang bilang sakit itu dikasih minum itu paginya langsung sembuh, Mas. Seger, semua seger. Terus habis itu bapaknya kami pamitan, bapaknya besok lagi bawa peralatan yang komplit, peralatan pendukung untuk mendaki yang komplit, yang tidak dilarang lah gitu ya. Contohnya kayak karet ban mungkin, lakban atau gunting atau apa itu untuk ya siapa tahu kalau kita tidak sengaja merusak fasilitas alam, fasilitas gunung di kemudian hari pada saat melakukan pendakian lagi itu kan mungkin kan pikirannya gitu. Ada pesannya itu teman ya, menjaga kelestarian itu penting. Jadi bukan hanya mendaki gitu kan. Nah terus oh nggih Pak ngapunten nih bilang gitu, ngapunten itu ya minta maaf lah. Saya udah pamit, bapaknya bilang hati-hati nanti di jalan nggak usah ngebut gitu ya, cuma kayak pesan dari kita kalau pergi pesanin orang tua gitu. Jangan kan sampai rumah sehat aman. Itu ya kalau soalnya gini ya, kalau jadi pengalaman tersebut tuh bisa dibilang jarang bagi saya Mas. Walaupun saya sering daki, jadi ya menurut saya aneh juga ya ternyata kalau kena kayak gini. Soalnya sebelumnya cuma diberitahu sama temen yang pernah ngerasain gitu, kayak diceritain gitu. Ternyata kalau ngalamin sendiri, oke, rasanya gini ya gitu. Jadi mungkin itu yang ya tergantung orangnya juga ya. Pas kalau kasarnya pas bejo ya ketemu, kalau enggak ya udah. Kayak temanku itu kan juga ya karena dia orangnya skeptis dengan hal seperti itu, jadi kalau ada apa-apa ya dia pikirnya kerasional, nggak mungkin ke situ. Meskipun dia pernah dilihatin langsung pun dia tetap bilang ada, cuman kondisi pada saat itu aku capek gitu. Jadi tetap ada penakalnya lah dia itu. Jadi posisinya kita para pendaki itu selalu mempositifkan sesuatu hal, semua hal. Jadi kan didoktrin alah apa mungkin ini kita gini gitu terus. Jadi kan baik terus gitu aja. Kalau kita pikirannya buruk, pasti suatu hal yang buruk akan terjadi. Ya karena kan juga efek capek juga kalau kita terlalu berpikir yang terlalu yang aneh-aneh, malah kejadian juga kan. Jadi kalau emang aku juga nggak pernah naik gunung juga sih. Ya menurutku kalau dengar cerita temanku dan dirimu juga langsung ya, yang pertama emang harus jaga. Tapi Mas Abraham patut mencoba Mas. Ya nggak usah tinggi-tinggi lah. Aku punya trek gunung yang mungkin Mas Abraham kuat. Aku cukup di pantai pun cukup. Oke Bagas, terima kasih ceritanya ya. Tadi pesannya. Oh iya Mas, gimana? Satu lagi. Saya cuma ingin berpesan pada follower dari Mas Abraham, subscribernya yang mungkin siapa tahu pendaki. Saya cuma berpesan jaga alam, jaga sifat, perbaiki fisik, terutama persiapkanlah kalau ingin menjadi petualang di apapun bidangnya. Kita harus siap. Benar. Jadi kalau dan satu Mas, satu lagi ya. Terakhir, jangan sepelekan alam. Itu penting. Jadi emang kalau meskipun kita baru untuk menginjak ingin naik gunung, meskipun sudah ada temannya yang sering naik gunung, ya kita tetap harus punya ya senjata lah kasarannya kan, punya bekal lah. Ya,
apalagi kalau buat pemula ya Mas, kalau pemula jangan sekali-sekali naik sendiri, ataupun mungkin dengan teman-temannya yang mungkin sama-sama juga pemula, jangan, lebih baik mencari teman yang udah berpengalaman gitu. Jadi kayak jangan sekali-sekali kita melakukan pendakian sendiri gitu. Jadi selalu wajib ada teman yang udah berpengalaman minimal. Kalau misalnya nggak ada kan, kita kan bisa kan di base camp itu kan pasti ada pendaki lain. Gabung lah, minimal gabung. Iya, komunikasi lah. Karena kita juga nggak tahu gitu kan ke depan seperti apa. Siapa tahu yang kita diajak ngobrol itu dia lebih kasarnya lebih senior daripada kita, dia pernah naik gunung kemana-mana gitu kan. Iya, sebenarnya gini Mas, gampang kok naik gunung itu. Suasana naik gunung itu tuh hampir mirip kayak dunia perhotelan Mas. Kita tuh sebagai para pendaki itu pasti menerapkan senyum sapa salam. Sama kan, kalau di pariwisata juga iya kan, senyum sapa salam itu penting. Ya karena itu tadi. Oke. Tapi info yang luar biasa lah hari ini. Meskipun kita cerita yang paranormal experience-nya, tapi yang aku ingin mengambil dari sisi lainnya itu, yaitu tadi jaga kondisi alam. Kita tetap harus istilahnya paham dengan kondisi alam itu tadi kan, seperti itu. Dan tanggung jawab. Ya, tanggung jawab intinya Mas. Itu yang penting. Oke, guys, terima kasih ceritanya hari ini luar biasa, menarik sekali. Sudah nih? Hah? Sudah. Ya sudah dong. Nanti, tapi saya kira 2 jam 4 jam kayak yang di channel sebelah itu. Belum coy, belum mau yang ada yang nonton. Kalau yang channel yang itu kan udah pro, jadi mau 3 jam 4 jam pun dia mau nonton, ini kan belum ada yang nonton, masih belum lah, besok lah. Tapi aku juga pengen podcast yang lain sama kamu. Nanti aku bikinkan konsepnya, nanti kita ngobrol lagi. Oke, siap. Terima kasih udah memberikan ceritanya. Baik cerita paranormal experience-nya ataupun apa ya tadi ya. Sedikit sharing. Ilmu yang kita dapat hari ini. Iya. Luar biasa. Terima kasih ya Pak Guys. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Oke. Terima kasih ya. Ya.